Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu rapi hamba-Mu, rapi kami sekalian, supaya ketika kami dengar firman Tuhan benar-benar kami dapat menyimak, mengerti, memahami, sehingga kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mempersiapkan hati kami Tuhan, bagikan tanah yang subur untuk benih unggul firman Tuhan ditaburkan, sehingga benih itu bisa bertumbuh dan menjadi besar dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menang atas krisis menjadi tema khotbah saya pada hari ini. Krisis, Bapak Ibu, adalah satu kata yang ditakuti dan bahkan dihindari oleh semua orang. Krisis berasal dari bahasa Yunani yang artinya suatu keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya, yang dapat mempengaruhi manusia baik secara individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Namun sebagai orang percaya, kita tidak usah khawatir dan takut terhadap krisis. Belajar dari bangsa Israel, kita bisa membaca di Alkitab bagaimana pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel dalam menghadapi krisis di padang gurun ketika meninggalkan Mesir. Bangsa Israel tidak hanya menghadapi serangan musuh, yaitu pasukan bala tentara Firaun, tapi juga kehausan dan kelaparan. Dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, jemaat Efrata yang saya kasih, dalam peperangan antara orang Israel dengan bangsa Mesir sangatlah tidak seimbang. Bangsa Israel ketika itu hanyalah budak-budak yang tidak terdidik untuk berperang, sedangkan bangsa Mesir adalah pasukan perang yang militer. Jumlah pasukan bangsa Israel, saudara kesalahan Tuhan, tidak sebanding dengan pasukan Mesir. Begitu pula dengan perlengkapan perang. Bangsa Israel tidak memiliki senjata yang lengkap, sedangkan bangsa Mesir diperlengkapi dengan senjata perang yang lengkap, saudara. Ditambah dengan lokasi peperangan itu berada di Mesir. Nah, secara perhitungan manusia, kekuatan bangsa Israel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangsa Mesir. Namun kenyataan bangsa Israel dapat memenangkan peperangan itu karena Tuhanlah yang berperang untuk bangsa Israel. Haleluya. Sama halnya dalam perjalanan hidup kita. Manusia sangat lemah dan persoalan yang dihadapi terlalu besar sehingga kita tidak berdaya. Ingat saudara, dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia sangat terbatas, kita pasti terkalahkan oleh persoalan-persoalan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada masalah yang bisa kita hindari, tetapi ada masalah yang tak terhindarkan. Meskipun kita sudah melakukan hal-hal yang baik dan benar, itu berarti masalah tersebut diizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Itu adalah ujian untuk menaikkan level kerohanian kita, seperti yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketukunan. Dan biarkanlah ketukunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun." Tidak dapat dipungkiri bahwasanya semakin lama pencobaan kita alami, semakin sulit bagi kita untuk tetap mempercayai Tuhan.
Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan kita satu hal penting. Kita harus meminta hikmat. Jangan mendua hati. Apalagi tidak yakin kalau Tuhan benar-benar mendengarkan doa kita. Atau meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Yakobus menggambarkan orang yang bimbang atau mendua hati seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian akan mudah menyerah dan meninggalkan imannya ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, firman Tuhan berbunyi, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita perlu memiliki hikmat dari Tuhan untuk dapat menghadapi krisis yang ada di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Nah, kalau demikian bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menghadapi krisis dalam hidup ini? Hal yang pertama, Saudara, beresponlah dengan benar. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga sikap hati kita saat sedang mengalami krisis. Karena saat hati kita sedang tidak baik, maka hidup kita juga akan menjadi tidak baik. Yang berakibat kita akan memiliki respon yang negatif juga. Sebaliknya Saudara, jika kita dapat menjaga hati kita untuk tetap positif, maka respon kita akan tetap positif dalam menghadapi krisis. Respon yang salah seperti apa yang harus kita hindari? Ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita dendam, Saudara, itulah yang harus kita hindari, Saudara. Itu hal yang tidak baik. Nah, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu tekanan begitu kuat terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Respon yang benar sangat penting dalam menyikapi dan menghadapi tantangan apapun yang sedang terjadi, seperti tekanan ekonomi, keluarga, sakit penyakit yang kita alami, atau usaha kita mungkin sudah mau bangkrut, bahkan untuk hal-hal yang tak terduga seperti kondisi saat ini, di mana akibat virus corona berdampak kepada kestabilan perekonomian dunia. Bangsa Indonesia pun mengalami hal demikian. Dan kehidupan sosial masyarakat juga terpengaruh, Bapak Ibu. Tuhan membawa kita masuk dalam suatu situasi yang sulit justru untuk menunjukkan kemuliaan-Nya, untuk menunjukkan kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, serta berkat-berkat-Nya yang tak terduga bagi kita, Saudara. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita bersikap ketika menghadapi krisis, yaitu stop saling menyalahkan. Yakobus 5 ayat yang ke-9a berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan supaya kamu jangan dihukum. Bersungut-sungut dan saling menyalahkan adalah sifat yang sangat menonjol dari bangsa Israel pada waktu itu. Setiap menghadapi kesulitan atau masalah, mereka tidak pernah mengoreksi diri terlebih dahulu mengenai sebab musababnya, melainkan langsung menyalahkan orang lain dan bersungut-sungut tentunya. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-3. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka menyalahkan Musa, Bapak Ibu, menyalahkan keadaan dan selalu membanding-bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Melihat apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini, Saudara kasihan Tuhan, membuat Tuhan menjadi sangat marah. Sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Ada yang mati dipagut ular, dibinasakan oleh malaikat maut, dan puncaknya, Saudara, gagal masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Musa juga tidak masuk, Bapak Ibu. Nah, bukankah tindakan ini juga sering dilakukan oleh banyak orang Kristen?
Memang lebih mudah, saudara kasih dalam Tuhan, menyalahkan orang lain daripada melihat kekurangan diri sendiri. Kita kadang-kala cenderung tidak mau dipersalahkan. Kita merasa benar. Mari belajar dari Ayub, Bapak Ibu. Ketika dalam ujian dan penderitaan, ia dipersalahkan oleh istrinya. Di dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Namun Ayub mampu menjaga hatinya dan tidak menyalahkan Tuhan. Karena Ayub sadar, Bapak Ibu, bahwa hal tersebut merupakan sebuah atau suatu proses yang diizinkan Tuhan terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana kita bersikap ketika menghadapi krisis, yaitu semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam Yakub pasal yang kelima ayat 11, di situ mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia ketika mereka dengan tekun menghadapi proses kehidupan yang mereka jalani. Keadaan yang sulit sukar dialami oleh Ayub. Namun itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Akhirnya apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mazmur 91:14 mengingatkan kepada kita pentingnya menjalin hubungan yang erat intim dengan Tuhan. Ayat itu berkata, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ada kedekatan, saudara. Ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ada protect di sana, ada proteksi. Tuhan membentengi kita, Tuhan meluputkan kita. Itu pun yang dikehendaki oleh Rasul Paulus ketika dia menyurat kepada jemaat yang ada di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara kesalahan Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang disampaikan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Rasul Paulus juga menginginkan supaya jemaat Filipi itu mengenal Yesus Tuhan kita, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya katanya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menjadi kerinduan dari para Rasul Paulus, dan tentunya juga menjadi kerinduan kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, biasanya Bapak Ibu, di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari membuat kita menjauh dari Tuhan, dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih. Bahkan mungkin bisa sampai mengakibatkan kita stres dan depresi. Agak sulit juga untuk kita berdoa, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu jangan memberi celah kepada iblis untuk mengambil keuntungan dalam situasi yang sedang kita hadapi. Celah itu akan membuka, atau terbuka, Bapak Ibu, ketika kita memperlihatkan sikap yang tidak taat kepada Tuhan. Jika iblis mendapat celah, saudara, maka ia akan mencuri, kata firman Tuhan, membunuh dan membinasakan. 2 Korintus 2 ayat 11 katakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita,
sebab kita tahu apa maksudnya. Ayat ini saudara sinkron dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hal yang keempat, bagaimana kita bersikap menghadapi masa krisis, yaitu mengucap syukur. Mari sama-sama katakan mengucap syukur. Seringkali dalam situasi sulit, saudara kesalahan Tuhan, kita cenderung mengatakan hal-hal yang negatif, yang justru melemahkan iman kita. Ingat saudara, kata negatif sama sekali tidak merubah keadaan menjadi lebih baik. Malah sebaliknya semakin memperburuk keadaan kita. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengendalikan perkataan kita dan mengubah keluhan menjadi nyanyian syukur, pujian, dan kemenangan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus bagi kamu. Tuhan mau sebagai anak-anaknya kita harus tetap mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala situasi kondisi yang kita alami, saudara. Sesuka sulit apapun hidup ini. Karena sesungguhnya dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dunia ini bukanlah tujuan terakhir dari perjalanan kehidupan. Tetapi sebaliknya dunia ini adalah tempat untuk setiap orang percaya belajar akan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan sama seperti Kristus yang telah menderita. Supaya pada akhirnya saudara kesalahan Tuhan, kita dilayakkan untuk apa? Untuk masuk ke dunia yang akan datang, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Bila kita memahami akan semua ini Bapak Ibu, maka krisis yang sedang terjadi di dunia ini sudah tidak lagi menjadi sebuah beban hidup. Tetapi sebaliknya kita menyadari bahwa justru di balik krisis yang kita sedang alami itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan Dia setia Bapak Ibu, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk dapat menangguhnya. Amin saudara. Pencobaan yang dihadapi oleh orang percaya harus dilihat sebagai sebuah ujian terhadap iman kita, kata firman Tuhan. Ujian terhadap iman ini akan menghasilkan ketekunan seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga. Setiap dari kita akan melewati masa krisis. Karena hal ini tidak dapat kita hindari Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus menghadapi krisis yang kita alami ini, dan kita harus menang. 4 rahasia untuk kita dapat menang terhadap krisis telah kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi krisis, kita harus merespon dengan benar. Yang kedua, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bangun hubungan yang erat intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, tentunya kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.